Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kris. Iya, setelah 3 hari ya kita nggak live di YouTube karena aku ada kendala teknis. Sekarang kita live dan ini nyiksa, ini live-nya Kores ini nyiksa karena ya makin mematikan suaranya Kores. Yuk topiknya kita cek kenapa Nabi Isa dalam Islam tidak disalib ya ikhwan ya. Nah itu topiknya dan kita akan segera berdialog dengan ada ini Kokoh Aris namanya gitu. Oke, selamat menikmati. Cek, oke. Nanti kita bahas bersama-sama. Angkat itu tentang Thomas. Kenapa dia katakan Yesus itu Tuhan? Iya. Baik, silakan Kokoh. Nanti kalau ada waktu Kokoh naik lagi ya. Kokoh sibuk ya sekarang ya. Nggak bisa. Ya nggak bisa lanjut berarti Kokoh ini. Nggak bisa. Ya, soalnya ada pelayanan besok. Oh, ada pelayanan besok. Berarti Kokoh ini pendeta. Enggak. Saya masih bumbu-bumbunya. Saya bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Saya hanya anak Tuhan. Pendeta muda, bukan? Bukan, saya anak Tuhan aja. Saya bukan pendeta, bukan orang hebat. Saya anak Tuhan. Jemaat. Oh, ya, saya jemaat, saya anak Tuhan. Saya terserah lah. Oke. Yang penting baik Kokoh. Oh, enggak. Baik Kokoh, terima kasih. Oke. Ya, silakan Koh. Selamat malam Koh. Terima kasih. Iya Kokoh. Oke. Koh mau kemana Koh? Koh mau kemana? Masih sore loh Koh, masih jam 10 loh. Iya, aku gini mau bertanya-tanya lebih jauh gitu karena sosok Yesus yang di kami Nabi Isa ini sangat populer gitu. Boleh nanya Koh? Gini, ini kan tadi pembahasan bukan tidak melayani, maaf Bang ya, bukan tidak melayani. Oke, Jadi nggak apa-apa. Ya wes. Kita nggak maksa Kores, beliaunya katanya mau istirahat. Angkat tema yang baru, nanti kita bahas. Karena ini tadi saya udah janji sama Nanda tentang Judas. Karena katanya sudah tuntas, ya angkat tema yang baru kita bahas nanti. Tentang itu terselamat, takut gila, Iya. Iya baik Koh. Terima kasih ya Koh. Terima kasih. Ya baik. Siap Kokoh. Yo. Selamat malam Kokoh. Yo Koh, baik Koh. Itu ada Lorencia. Selamat malam. Lorencia ada suaranya. Saya melihat judulnya itu Yesus tidak disalib. Apa sih dasar kalian mengatakan Yesus tidak disalib? Sebentar, Bunda Rahma noise. Lorencia open cam lebih bagus Kak Loren. Nggak usah, saya kebetulan saya kurang sehat ini, jadi nggak enak. Oh, baik. Silakan Dinda Kores. Aku udah agak capek. Assalamualaikum Ustadz Alif, Bunda Rahma. Ya, Asatis aku izin duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dasarnya itu kalau aku pribadi ada di ini ya, ada di data mengenai penyaliban itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, Maaf. Sebelum dijawab saya tanya. Itu apakah Yesus yang kami kenal? Apakah kalian menganggap itu sama dengan Isa yang kalian sembah ataupun yang kalian imani? gimana kan Yonat? Begini loh, kalau Isa yang kalian imani, kalian bilang itu tidak disalib, itu sah-sah saja, terserah kalian gitu. Tetapi saya mau bertanya, ini yang kalian maksud Yesus yang tidak disalib itu, apakah Yesus yang kami imani sebagai Tuhan? Karena Yonat, kasih dulu pembukaannya Kanda. Jadi aku ngikut. Jadi Bunda, Yesus itu sama Isa itu adalah sosok yang sama. Cuma tidak sama. Sebentar, kan Bunda nanya nih. Bunda kan nanya, saya jawab. Gini Bang Nandar. Bang Nandar, Bang. Sih? Gini, tunggu dulu. Ketika Abang Nandar menjawab, tolong kasih dalilnya ya. Jangan hanya mulut-mulut gitu cerita-cerita aja ya. Oke. Tolong kasih ayat. Saya tunjukkan ya.
Bentar, saya buka ayat dulu ya kalau gitu ya, kalau minta ditunjukkan Oke. data ya. Jadi enak kan kalau kita. Jadi saya pun di sini buka Alkitab Baik, bisa baik, saya. baik, 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 baik. Sebentar ya. Saya buka data dulu. Nanti Kores yang ini ya menambahkan ya. Ini saya data Yo, sedikit X. aja. Oke ya. Oke, pertama dari salah satu pakar yang pertama adalah salah satu pakar Ibrani dari Kristen. Dari Kristen ada salah satu pakar Ibrani yang lebih hebat dari Bambang Nursena. Kalau saya lihat Bambang Nursena ini bacaannya banyak yang salah. Gak usah ke situ Sebentar. panjang kali Bang Dorsenanya. Ini saya mau menjawab kok dibatasi Bunda. Kan Bunda juga nanti kalau Bunda mau bertanya, nanti Bunda orang juga lain kalau lah. mau bertanya, sebentar, Bunda juga nanti kalau mau bertanya, tidak akan saya batasi. Ini saya sedang menjawab loh, Bun. Saya sedang, iya, sabar, Bun. Sorry. Seperti yang tadi tuh loh, kok Aris enak diajak ngomong, nggak ngegas. Sabar, tenang, saya jawab. Baik, ini ada, sorry. Iya, ini ada website, Bunda bisa cek sendiri ya, Sarapan Pagi Biblika. Pengampunya adalah seorang pakar Ibrani dari Kristen, namanya Ibu Rita Wahyu ya. Namanya Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu yang sekolah di Israel ya, beliau bisa bahasa Ibrani, pengajar bahasa Ibrani dari Kristen. Itu juga memiliki pendapat yang sama dengan saya. Apa itu pendapatnya? Ini. Coba, ntar saya bold dulu ya. Nah, ini ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan sebab penulisnya berbeda dan kurun waktunya berbeda pula. Jadi di dalam orang Kristen sendiri meyakini Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih yang disebutkan di dalam Islam. Kemudian ini dari pendapat pakar Ibrani dari Kristen ya, namanya Ibu Rita Wahyu. Kita lihat di dalam Alkitab juga Bunda. Di dalam Alkitab ini The Online Greek Bible. Saya juga punya Alkitabnya. Ini Alkitab ininya, bukunya ya. Ini nih. Greek New Testament. Tapi kalau dibuka di sini tidak Efesien. Saya buka dari sini aja, Bun. Ini sama bunyinya. Saya bukakan ya. Di dalam Matius 1. Matius berapa? Matius 1 ayat 1. Ya. Nanti Bunda boleh cek di dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Biblos Genesios Iso. Bukan Yesus Bunda. Ini Bunda screenshot, tanyakan kepada orang yang bisa baca Yunani. Saya bacakan ya. Biblos Genesios Iso. Kristo Iueo David Iueo Abraham. Ya, ini Bunda bisa cek dalam terjemahannya. Di dalam terjemahannya Yesus, di dalam bahasa Yunaninya Iso. Bunda nanti tanya kepada pendeta yang bisa bahasa Ibrani Yunani. Dalam bahasa Aramaik Iso. Sebentar Bun, ini saya lagi jawab. Di dalam bahasa Aramaik yang merupakan bahasa Yesus sehari-hari Iso. Dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Dalam bahasa Arab Isa. Perbedaannya adalah fonetik korespondensi. Orangnya sama, cuma pelafalan yang berbeda. Seperti halnya orang Sunda. Kalau orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan F. Benar itu, saya akuni. Kalau saya bilang tipi, kalau yang lain TV. Kalau saya tipi. Kalau ada namanya Faisal, itu harusnya pakai F, tapi kalau di Sunda Faisal. Nah, seperti itu ya. Ada fonetik korespondensi. Contoh, dalam bahasa Arabnya Allah, tetapi orang di Jawa bilangnya Allah. Nah, itu karena ada fonetik, akhirnya ada pelafalan yang sedikit ini ya. Fonetik korespondensi. Itu dari saya, silakan Dinda Kores dan atau Ustadz yang lainnya. Ya, misalnya kita lihat orang Kristen cabang Turki ya, orang Kristen cabang Turki. Ini biblosnya. Nah, ini bisa dilihat di di live.bible.is. Nah, ini untuk Markus 1 nomor 1 ya. Res. Bentar. Iya, tunggu. Ah, ini. Oh ya, tunggu ya. Harus agak didiamin nih. Ah, itu ya. Livebible.is Turki punya, lihat di sini. Apa di situ?
dihi biharat Isa al-Masih ibn Allah wa bihara badat misil al-kalam al-Allah. Wah. Nah, ini orang Kristen pakai Isa ini. Gitu. Orang Kristen tuh. Ini Yesus. Sama nggak tahu siapa pengemis. Tuh. Ini di bible.is gitu. Belum nanti yang Sudan, belum nanti yang Arab yang Kitabul Muqaddas. Itu pada pakai Isa semua tuh. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak mau nyamain, tapi orang Kristen yang di sana juga pada pakai Isa gitu. Ini kan persamaannya bukan masalah nama, yang dipersoalkan kan bukan masalah Al-Masihnya, Isa Al-Masihnya. Tetapi saya apakah Isa yang kalian imani itu sama dengan Yesus yang kami imani? Itu aja yang mau saya tanya. Nah, iya itu makanya dibahas. Kalau memang sama, kalau kita lihat dari sejarah kelahiran, kenapa dia berbeda? Oke, kalau di Kristen kelahirannya gimana? Di mana? Ya, Yesus lahir di mana, Bu? Kalau di Kristen jelas-jelas di dalam Alkitab dinyatakan bahwasanya dia lahir di Yerusalem, di kota Bethlehem, di kota Daud. Terus kalian di mana? Isanya di mana? Kalian Isa kalian di mana lahir? Kalau kita nggak ada bedanya kalau soal kota sama wilayah. Ya di mana? Di kandang domba loh. Di situ baru kita ini. Coba Ibu Lorencia mengimani Yesus lahir di kandang domba itu dari lukisan atau dari kitab suci? Bukan dari lukisan, itu dari sejarah. Kenapa dibilang kalau kita baca di Alkitab itu ada ketika masa pendataan orang yang mau melahirkan itu pendataan, tetapi waktu itu rumah-rumah di situ ataupun tempat bersalin itu sudah penuh sehingga mereka pergi mengambil satu tempat yang sebenarnya tempat yang tidak layak untuk di mana Yesus itu dilahirkan. Oke. Dan yang kedua, maaf, itu lagi saya bertanya. Tadi saya bertanya kan kepada yang kedua, oke, masalah Isa. Kalau kalian bilang tunggu dulu, kandang domba ini dapatnya dari lukisan atau dari kitab suci? Kalau kitab suci, silakan tunjukkan di mana. Orang Kristen bukan orang Kristen yang suka dongeng loh. Orang Kristen itu fakta dari Alkitab. Kalau fakta dan bukan dongeng, di mana tulisan Yesus itu lahirnya di kandang domba? Kalau nggak salah sih lukisan ya, kalau nggak salah ya. Ya kalau lukisan itu sama seperti Tuhan Yesus juga ada lukisannya, tetapi kita bukan mengimani lukisan. Terus kenapa doktrinnya lahir di kandang domba kalau bukan dari lukisan? Gini ya, kenapa ketika Tuhan Yesus lahir, ya orang-orang Majus itu datang, ya melihat Yesus. Tunggu dulu Bu Lensia, sebelum yang melihat Yesus, orang Majusi itu kan melihat bintang ya. Iya, dan mereka tidak. Nah itu dongeng kan? Bintang tuh segede matahari loh. Gimana diem di atas rumah bintang? Itu lagi. Kalau malam kita hari ini pun kita bisa lihat bintang kalau ada bintang di langit. Gimana sih kalian? Iya, enggak, ini bintangnya diem di atas rumahnya Yesus kan dibilangnya gitu. Gimana caranya itu? Enggak, di mana dibilang di rumahnya Yesus? Tidak ada dibilang di rumahnya Yesus. Di atas rumah, ini di sini bilangnya. Tapi ini ya, tinggal kita buka dulu nih misalnya. Contoh misalnya di sini, di Markus itu kalau nggak salah ya. Matius 2 nomor 9. Nah, di sini kan dilihat kayak gini. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu untuk mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ini bintangnya berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, itu kayak mana caranya bintang berhenti di atas anak itu? Di langit yang pas tepat di situ, menunjukkan di situlah tempat Yesus itu lahir. Itu bintang atau kunang-kunang? Kok kunang-kunang? Emang kalian nggak bisa membedakan kunang-kunang atau bintang ya? Bintang kan matahari bintang. Kok aneh kalian itu sekolah di mana? Nggak tahu bisa membedakan mana kunang-kunang mana bintang? Ya bintang tuh gede banget loh Bu. Itu kalau ada diem di atas rumah, rumahnya meleleh itu. Pak, sekarang pun kalau kita melihat ke langit ada bintang.
Nah, coba tunjuk satu bintang yang ada diem di atas rumah. Coba ada nggak? Ada nggak? Coba, pengen tahu. Bapak aneh-aneh. Kalau sekarang ini mau hujan tidak ada bintang di sini. Terus saya harus tunjukin gitu. Ya nggak, cari aja di Google fotonya bintang di atas rumah. Pengen tahu gitu loh. Jangan kita jangan yang aneh-aneh juga lah. Pakai aja kita logika. Tapi kalian suka bilang pakai logika. Iya, maksudnya kan katanya tadi bukan dongeng. Tadi kan Bu Lorencia bilang. Bapak keluar aja ke rumah, keluar. Coba lihat aja ada bintang apa enggak tuh. Nah, oke. Kita coba ya. Lihat bintang, anak TK. Heran. Kita coba bentar ya, kita coba. Pengen tahu nih bintang di atas rumah tuh kayak gimana gitu. Kok bisa rumahnya nggak meleleh? Ngapain pula ada bintang meleleh? Aduh. Tunggu bentar. Aneh aja lah kalian ini. Padahal di Bible gak tertulis apa namanya itu tertulis di kandang. Saya satu aja pertanyaanku, Bu. Belum ya? Udah ya Bang Kores ya atau belum? Sebentar Satu Bunda aja Rahma, pertanyaanku, Bu. Bunda Rahma Oh, belum yang ya? saya hormati, Silakan. Kores dulu satu. Waduh, hoki sih Ibu, lagi mendung juga di sini. Silakan. Ya, jadi itu yang perkara bintang ya Bu. Jadi ini juga bintang ini fakta atau dongeng gitu. Karena kita sebagai manusia normal lihat matahari yang bintang aja nggak mampu. Ini bintangnya ada di atas rumah gitu kan, itu satu. Tapi kita balik lagi tuh. Tidak ada dikatakan di atas rumah loh. Loh, ini aku udah baik loh. Ini dibilangnya malah bintang itu ada di atas, di tempat di mana anak itu berada. Di atasnya anak itu ada bintang gitu. Nggak meleleh anaknya. Di atas bukan berarti pas di dalam tubuhnya, di tubuhnya. Kalian gimana kalau di atas rumah, kira-kira di atas rumah apakah harus nempel di rumah baru itu namanya di atas rumah? Nggak perlu nempel di atas rumah. Berapa meter, berapa ratus meter di atas rumah kan kita udah tahu tuh. Terbakar. Karena yang namanya bintang, Ibu kalau berpikir dan belajar di sekolah dasar, yang namanya bintang itu lebih besar dari planet, Bu. Semua orang juga tahu. Nah, ini bisa-bisanya dibilang ada bintang berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini loh, maksudnya seperti ini. Itu ketika orang-orang Apa, Majus itu ayo? melihat itu, bintang itu menunjukkan, nah disinilah tempatnya. Bukan berarti pas tepat di atas rumahnya, bukan. Jadi bintangnya menunjuk. Bukan, dia hanya kasih tanda loh, kasih tanda. Salam, selamat malam. Ya, James. Iya kasih Sabar, James, sabar, James. bintang ngasih tanda tuh gimana, Bu? Coba dong diterangkan gitu. Nanti kita baca dari awal kepanjangan ya. Kalau saya baca. Nggak apa-apa, bebas. Waktu panjang kok. Oke, sebentar ya. Saya bisa jawab, Pak. Bentar Pak, biarin aja Pak. James, kamu diam dulu, Mas nanti bisa kamu jawab. ada waktunya, sabar ya. Biar satu dulu. Enggak, kalau hal bintang Mas James bisa jawab. Itu rambutnya sudah bintang itu. Oke, dikatakan di sini sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka akan berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, gimana tuh? Dan mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Mantap. Nah, kan itu tuh udah tuh Matius 29 tuh. Ada bintang berhenti di atas rumah. Iya. Nah, itu gimana tuh fakta sainsnya itu? Memang fakta. Ya, ada nggak kejadian lain bintang yang segede matahari itu bintang itu bisa berhenti di atas rumah orang itu? Maksudnya? Si ibu, gimana bu? Maksudnya? Bu, ini kan dibilang di sini mereka melihat bintang itu di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ada bintang berhenti. Ini bintang loh, berhenti di atas rumah orang. Bumi nggak hancur. Bayangin. Makanya tadi aku tanya, ini bintang atau kunang-kunang? Kalau yang kita baca di sini apa? Kunang-kunang ya? Bintang di situ. Biar saya baca lagi sekali lagi, siapa tahu kalian juga belum paham-paham. Loh, kita udah paham, kita minta penjelasan. Di sini itu dibuat Tuhan itu kan, ya kan, untuk untuk menjadi tanda. Bahkan bintang itu dikatakan mendahului. Kenapa? Karena orang Majus juga nggak tahu sih sebenarnya. Mereka juga nggak tahu tempat itu. Tetapi Tuhan kasih hikmat ataupun tanda kepada mereka melalui bintang. Bukan dikatakan ketika bintang itu berhenti di atas tempat itu, bukan berarti dia harus letak di rumah itu sehingga seperti kalian bilang hangus, tidak. Jadi bintangnya ngapain? Ngasih petunjuk. Petunjuknya gimana? Sama seperti ketika kita melihat bintang. Emangnya bintang kalau kita melihat ke langit ada bintang, emangnya kita hangus? Ya berarti kan jauh kan? Itu ada nggak tuh bintang di langit itu di atas rumah orang? Kan enggak. Kalian percaya kemahakuasaan Tuhan kah? Disinilah kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan. Siap. Kalian bilang Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tetapi untuk hal seperti ini logika kalian nggak nyampe. Iya lah. Bagaimana? Enggak, ini gini loh. Inilah kenapa ini Matius ini perkataan Matius bukan perkataan Tuhan. Hello, segala firman Tuhan yang dituliskan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu kata Allah Bapa atau kata manusia? Sama, kalau Bapak mengatakan begitu tentang Alkitab. Hilang. Aduh, padahal kita belum ke lukisan ya. Tadi kita intermezzo dulu supaya lama dan menghibur durasinya. Cuma ya gak apa-apa lah ya. Orangnya hilang. Hilang ya. Itu yang takut kepental juga. Ini mungkin ya. Sudah aku jadiin moderator kalau ini mau naik. Bang Kores. Siap. Ya, James, ya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa nih? Oh, kepental. Enggak. Alhamdulillah. Masuk lagi, Bu. Kirain kesedot bintang tadi. Gimana, Bu? Saya diputuskan kreator dikatakan di sini ya. Oke. Saya bukan jatuh. Saya mohon nih moderator tolong jangan di ini ya. Moderator tolong jangan di sebentar ya, saya atur dulu moderatornya untuk sebentar ya. Ya, sambil ngomong aja Bu Lorencia. Oke.
Jadi seperti itu yang tadi Bapak bilang, kalau Bapak bilang itu tidak mempercayai itu tulisan siapa, sama kami juga bisa berkata demikian kepada ayat kalian, kitab kalian, ya. Tetapi kami mempercayai bahwasanya apa yang dituliskan di dalam Alkitab semua itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada nabi-nabi yang sudah ada di sebelumnya. Ketika itu adalah ya apanya sekarang? Iya, itu diilhamkan oleh Roh Kudus itu kata Allah Bapa, kata Roh Kudus atau kata Yesus? Ya Roh Kudus lah. Di mana? Begini Pak ya, penulisan Alkitab ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Dikatakan ketika dia mati di kayu salib dan naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwasanya dia tidak akan meninggalkan murid-murid itu yatim piatu, tetapi dia memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Iya, kalau itu tertulis, Bu Lorencia, itu tertulis. Yang ini loh, yang bahwa segala tulisan kitab suci ini diilhami Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus ngomong kayak begitu tuh kapan? Sebelum pun Yesus naik ke surga, itu sudah disampaikan kepada para murid-muridnya. Di mana? Di dalam Matius, di Markus, Lukas atau Yohanes? Di mana? Bentar, saya cari dulu. Silakan ke perpus. Nggak mesti ke perpus, kita juga ada pegang Alkitab kan. Oke. 3 kali bulan purnama kami tunggu. Maksudnya gini ya kawan-kawan ya, di dalam Islam itu kalau Allah tidak berfirman seperti itu ya kami pun tidak akan mengatakan seperti itu gitu tentang kemahakuasaannya Allah. Karena kemahakuasaan Allah itu yang menjelaskan ya Allah sendiri gitu. Dan nanti teknis dan prakteknya itu otoritas yang direstui oleh Allah yang akan menjelaskan kan kayak gitu. Sehingga apa? Kalau bukan dari Allah dan agen-agen utusan-utusannya Allah, ya itu jatuhnya fitnah. Kenapa mengimani sesuatu dari fitnah? Kan fitnah karena kalian tidak mengimani. Ibu Lorencia dicari dulu, baru kita ngobrol lagi. Bang Kores. Iya, Adek James. Ini judulnya Yesus tidak disalib. Data kenapa Yesus tidak disalib itu dapat datanya dari mana? Silakan. Oke, jadi kalau dari perspektif Kores ya kita pakai medis dari National Library of Medicine gitu. Nah ini government milik Amerika yang mengumpulkan fakta-fakta historis tentang penyaliban. Kita baca bersama-sama ya. Tentang agama batu datanya harus dari Alkitab ya atau kitab Anda ya. Silakan. Iya nggak apa-apa. Aku pengennya dari sini. Nah di sini kan tertulis bukti-bukti yang sangat mendetail tentang penyaliban yang dibatasi kepada saksi-saksi dan juga sumber-sumber yang berhubungan secara tertulis. Karena itunya ininya apa ngalangin tulisannya. Stikernya. Nah, di sini kan dikatakan begini nih, di zaman Roma adalah hal yang biasa penyaliban dimulai dengan pencambukan di seluruh punggung, bokong, dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek yang ujung-ujungnya diisi dengan objek-objek tajam. Korban diwajibkan membawa salibnya ke tempat eksekusi. Di sininya terus. Korban yang disalib dengan posisi kepala di atas bisa menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka mati, kan gitu. Pertanyaannya sekarang, James, Yesus itu berapa hari mati sebelum pas di kayu salib? Ngabisin berapa hari dia? Intinya dia disalib atau enggak itu aja. Iya, Yesus itu disalib. Mana tadi? Ya, hilang. Nah, posisinya berapa lama dia sebelum dia mati itu? Apakah berhari-hari? Yang saya pertanyakan atas dasar data apa yang Anda bawa di sini untuk menyatakan bahwa Yesus tidak disalib? Silakan Bang Kores. Lo ini atas dasar ini yang tadi aku bawa lo, masa nggak ngerti-ngerti juga?
Ini Anda bawa kitab atau bawa apa? Yang kita Ada bawa data medis, ini namanya data medis kawan. bawa itu. data kitab, saudara. Hah? Data kitab? Mau data kitab? Ya udah. Tapi ini aku jelasin dulu ya. Ini maksudnya apa? Nggak mungkin seorang nabi yang perkasanya melebihi dari manusia disalib kurang dari 1 hari udah meninggal. Nggak mungkin itu sama sekali, gitu loh. Sehingga apa? Yang paling jelas yang disalib itu bukanlah Yesus, karena terlalu lemah. Terlalu lemah itu untuk menjadi Yesus, sampai disalib belum sehari juga sudah meninggal, gitu. Nah, sekarang kalau data dari penyaliban kita tinggal buka di sini, James. Nah, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, gitu. Jadi kalau misalnya penyaliban itu dogmanya adalah penebusan, maka yang disalib adalah orang fasik. Nah, sekarang Yesus ini kan kudus. Dia tidak fasik dan tidak Saya berdosa, gitu. Ya, Bang Kores, yang Ya. satu topik dong Bang Kores. Yang saya pertanyakan, Yesus tidak disalib itu atas dasar datanya apa? Amsal bahwa 21:18. orang fasik, apakah itu ada tulisan Yesus di sana atau enggak? Ya, Yesus anak Saudara Maria juga nggak tadi tertulis ngerti di nggak? salib. Tadi baca nggak topiknya tuh? Yesus tidak disalib. Iya, ini kalau misalnya yang ada yang disalib, artinya itu orang fasik. Arti berikutnya Baca apa? Itu nggak bukan topiknya, Yesus. Bang. Dibaca, baca topiknya. James. Dibaca, Di topik James. bilang apa? Di topik bilang apa? Apakah Yesus tidak disalib? Tanda tanya. Berarti yang kita bahas apa? Yesus. Lantas yang Anda bawa ini apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Apa Yesus namanya orang fasik atau namanya Yesus? Emang orang fasik ini nama, bukan sifat. Iya kan yang saya tanya Yesus, bukan kamu bawa data. Nah, sekarang Yesus ini orang benar atau orang fasik sifatnya? Dijawab. No, saya kan bertanya, Anda belum menjawab. Ya udah, ini gue Cari jawab. dulu Yesusnya. Atau mau bawa Isa, silakan. Pokoknya dari kitab Anda atau dari kitab saya, itu aja cukup. Loh, kalau di kami Anisa ayat 157. Kalau di kalian ya Amsal 21:18. Orang Kenapa? fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ini yang dipakai tebusan ini orang fasik, James, orang fasik. Lalu Yesus orang fasik, emang Yesus? Saya bertanya, tadi yang kita bahas itu tentang Yesus tidak disalib. Menurut kalian kan? Iya, ini yang Berarti disalib data. itu adalah orang Data. fasik. Data yang harus kalian bawa Iya, itu pertanyaannya, Bang, menjelaskan apakah tentang Yesus. Gini posisinya, Bre. Di dalam Islam, Isa anak Maryam tidak disalib dan tidak dibunuh. Anisa 157. Di kalian Oke, memang ada Yesus tunjukkan, anak Maria tunjukkan. disalib. Ada nggak? Tampilkan, Nggak ada kan? tampilkan, Ya udah, tampilkan. satu sama Jadi itu. yang baca tadi itu Enggak, siapa? tampilkan, enggak apa. Kalau Anda Enggak, kan bilang, gini posisinya Bu Lorencia. Yesus itu kan banyak Saya ya. setuju. Banyak Yesus itu. Nggak ada. Barabas juga Yesus. Yosua juga Yesus. Yesus Kristus hanya satu. Yesus Barabas itu berbeda. Ya udah, di mana Yesus anak Maria disalibkan? Tunggu, Matius Ya. 27. Ya, silakan. Kita ke Matius ya. Kita berangkat nih, James. Ini kita buktikan, James. Ini namanya proof of absentence. Pembuktian dari ketidakberadaan. Nah, gitu. Nah, Matius 27. Oke, siap. Langsung kita kemana? Iya, dari ayat pertama. Sampai ke berapa? Jauh banget. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Iya. Ada anak Maria nggak? Nggak ada ya. Lanjut.
Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Nah, ini Yesus doang ya, nggak ada lagi Kristus, nggak ada lagi anak Maria. Topiknya Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepala dan tua-tua. Yesus Kristus ya kan? Bang Kores. Apa Bang tuh? Kores. Jelaskan bagaimana Eh, jangan paduan suara satu-satu ngomongnya. Bang Kores. Bu Lerensia sebenarnya jangan dulu ikut dialog, harus buktiin dulu Yesus dilahirkan di kandang domba. Ya, kenapa Topiknya James? tentang Yesus. Iya. Itu bahwa datanya itu Yesus. Karena topiknya tentang Yesus. Nah, Yesus yang mana yang kita bahas? Yesus kan banyak. Kalau topik Yesus yang Anda yang bawa Yesus Yesus satu. anak Maria Ini, mungkin. Bang. Berarti yang kita bawa datanya Yesus anak Maria, paham? Oh, jadi kalau James, siapapun yang disalib yang penting Yesus itu udah gitu. Ya kan itu topiknya tadi Itu, Yesus. kalau mempleset-pleset. Ya udah kalau gitulah. Ya udah James, ya udah. Ini yang disalib bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang di mana saja bisa ada. Nah, kan kebiasaan kalian memplesetkan. Oh, kalian Bang suka. Kores. Yesus ada banyak. Bang Kores. Yesus ada banyak. Bisa. Bang Kores bisa Bang Kores. sedikit. Bang Ya, Kores. ya. Udah enggak, James kita udah kelar. Kalau Bunda James Rahma itu enggak belum peduli. Enggak, James kita udah kelar James sama Bunda Rahma sekarang. Lu udah ngaku. Enggak peduli Yesusnya mau Kristus mau apa, yang penting disalib itu Yesus, oke? Oke, Enggak. sedikit. Oke. Iya dong. Saya bicara Kita udah dulu. Kan, Saya bicara dulu. sedikit. Mbak James, Topiknya kan itu Anda bicara minta tentang dari- Yesus. Itu tentang tadi Yesus. ada. Ini tentang Yesus. Oke. Enggak. Aneh, Oke, dikit. kalian itu mau apa ya? Kayak mana ya? Bunda Rama, ini ya, saya coba- tanya Anda tidak akan mampu jawab, Bunda Rama. Mendingan diam Anda. Tolong dengar dulu, tolong Mendingan dengar Anda dulu. diam. Saya tanya Anda nggak akan bisa Masih jawab. tenang, begini, Saya Bang. jamin itu. Oke, Bukan comor. James udah legowo, James udah legowo. Dikit Bang, dikit ya. Bunda dikit dulu denger ya. Di Mazmur coba kalian baca di Mazmur ya. Oke, Mazmur Mazmur 91:13. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 91:14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 91 ya, Mazmur ini ya, masih Mazmur 91:15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91:16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, bila dia berseru, coba kita bedah ya. Bila ia berseru, siapa yang ini mute dulu ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Coba kita lihat di Ibrani ya. Ibrani 5:7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Itu Ibrani 5:7 ya. Ketika di Taman Getsemani ya, Lukas 22, Yesus berdoa, "Ya Bapakku," dia berdoa loh, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, di Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, Yesus ketakutan ya. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh Rama, ke yang dalam mau tanya apa langsung aja. Tuh basa-basi langsung mau tanya apa Bunda Rama? tadi, Yesus diselamatkan. Kamu nggak dengar saya baca Ibrani tadi ya? Ya. Dengan Kok ratap Yesus tangis diselamatkan? dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang Saya sanggup tahu menyelamatkannya dari maut. begini.
Dan Bunda karena Rama, kesolehan Bunda Rama. ia telah didengarkan. Kan kamu mau Bunda tentang Rama. Yesus. Ini Yesus Bunda Rama. ini yang disebutkan tadi loh. Bunda Rama, oke Bunda Rama dengar. Dia diselamatkan karena kesalehannya Bunda ia Rama, telah udah. didengarkan. Udah. Ini Kenapa? apa? Tadi Bang Saya Kores tahu. kamu tidak Dengar, kau dengar tolak. dulu. Mau dari mau Yesus. Ini ku Dengar kasih dulu, Yesus Bunda apa Rama. lagi kau mau? Saya tahu Anda ngotot di sini. Mau kau ngotot ini Karena- Ibrani 57 ini. Kau bantai ini Bibelmu ini. Anda Kau dikasih Anda data ngotot Bang di Kores, sini. kau tolak. Kami kasih data Karena tentang dengar Yesus dulu, diselamatkan, dengar kau dulu. tolak pula. Dengar dulu Bunda Rama, Terus dengar kau dulu. apa? Apa mau? Anda ngotot di sini karena Isa tidak disalibkan tapi diserupakan, Benar, bukan? Isa kau. Yesus kita bahas. Itu jelas di Al-Quran tuh Nabi Isa tidak disalib. Ini Yesus Kalau bahas ini kan Yesus tadi sudah pasti disalib. Judulnya kan tadi Ada itu mau baca Yesus di tidak mana pun disalib. Yesus tetap disalib. Jadi sudah. Judulnya Yesus tidak disalib. Judulnya, Yesus kan? tidak disalib. Nah, kami kasih data-data bukti Ibrani 57. Dia akan diselamatkan dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Tahu kan di Taman Getsemani ketika dia sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku. Dia kan begitu berdoa. Makanya Bunda dalam hidup Rama, sebagai manusia di lah. Alkitab itu semua orang tahu Yesus disalib, Bunda Rama. Ada mau Loh. goreng kayak apapun, Berarti bohong Anda ini, tidak Ibrani bisa, 57, bohong. Jadi Anda bohong tidak ini. bisa membalikan Siapa? fakta bahwa Yesus itu disalib. Siapa yang menggoreng? Coba kau Kalau revisi lagi Bibelmu ini. Anda Revisi, bawa kitab hapus. Anda mungkin ya. ke Tapi Al-Quran kalau Anda ngotot Yesus, itu semua orang tahu, Bunda Rama. Dalam hidup ini kan Ya. Bible, bro. Ibrani 57 coba Sudah, kau baca. paham Buka, Anda. buka. Jangan kau lari. Coba buka dulu. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kan dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia berdoa. Iya, supaya ayat penyaliban itu sudah ini. begini aja. Saya ikuti Bunda Rama. Bunda Rama tunjukin di Ibrani itu, apakah menerangkan Yesus tidak disalib? Silakan Bunda Rama. Bukan Di dia situ diselamatkan. Dia Bunda diselamatkan. Rama harus tunjukkan bahwa Yesus tidak disalib. Ayo silakan Bunda Rama. Cari Dalam sampai hidup- buta Anda. Ini dalam hidupnya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa. Kamu pikir di sini siapa? Kamu pikir gini James yang berdoa. Yesus di sini disebut. Dalam hidupnya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Ia telah didengarkan. Kau nggak paham bahasa Indonesia? Kenapa sih ibu-ibu tadi tuh lari ya? Kenapa dia kabur tuh? Iya, saya minta. Sekarang kan ini ibu kan ngotot Mau kalau tadi bilang mana Yesus, Abu mana yang salib. disebut Yesus? Oh dikasih Yesus tidak kata-kata Yesus di disalib, sini. ya kan? Loh. Nah, saya minta tidak disalibnya itu di mana tertulis? Diselamatkan. Diserupakan Apa tuh kalau di mana? Apa tuh Ayo kalau tunjukkan. diselamatkan? Berarti tidak Tunjukkan disalib. Bunda Rama. Mau lihat Saya datanya lengkapin nih? data boleh? Iya silakan Ustaz Salif. Ini Bunda Rama nggak tahu apa nih. Loh, Eh, saya tunjuk, Begitu. Ustaz, saya kasih lihat dulu datanya. Saya kasih lihat dulu. Kau mencret semen kalau kau hadapi saya ya. Mencret semen kau. Sini Saya- kasih tahu kau lihat Anda datanya. nggak bisa mampu jawab saya jamin itu. Kalau diselamatkan kenapa? Memang di sini Yesus diceritakan dibunuh, tidak didengar doanya. Di sini Yesus diselamatkan karena kesalehannya maka Mau dia sampai buta pun Anda diselamatkan. nggak akan jawab, nggak mampu jawab saya. Apa Paham Anda? pertanyaanmu? Kalau diselamatkan orang itu apa mati kalau diselamatkan? Kalau diselamatkan itu tidak mati, tidak disalib. Kamu itu bahasa Indonesiamu nilainya 4 atau 3. Nggak paham kok bahasa Indonesia apa? Di sini karena kesalehannya dia didengarkan. Masa kamu nggak paham sih? Mudah sekali dipahami nih. Ibrani 5 nomor 7 James dibaca. Iya, ini orang ini maksakan benar dia. Oh, Lorencia. udah turun dia ya, Bu Kan Lorenzo. tadi mau minta naik lagi. Oh,
Ya Baik. ini kita langsung ke topik yang tadi tidak disalib ya. Ya silakan Ustaz. Oke. Ya. Aku izin nyambung. James, gini James. Pertama, kita melihat kita baca data dari pernyataan Yesus itu sendiri. Contoh yang tertulis di Yohanes 8:29. Ini dulu yang perlu kita pegang. Dan ia Yesus dan ia Yesus yang telah Yesus. Dan ia maksudnya Bapa, ini kata Yesus, Yesus berbicara. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini kata Yesus ya. Bapa yang mengutus Yesus. Tidak pernah Yesus dibiarkan seorang diri, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat siapa yang disalib. Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara ring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan di sini yang dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal kata Yesus, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa seorang diri. Maka ketika ada yang berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka di situ bukan Yesus. Karena Yesus sudah berkata bahwa Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Betul nggak, James? Itu mau gimana pun tetap dia disalib, Pak. Kalau Bapak bawa data yang kuat tuh data, Bapak bawa menjelaskan kalimatnya di sana jelas bahwa Yesus tidak disalib. Lah, Bahkan harusnya seperti Bang. Oke. Anda berarti percaya kalau Tuhan meninggalkan Yesus? yang Anda bahas ini apa? Mau bahas tentang apa? Mau bahas tentang penyaliban Disalib, atau membahas penyaliban. atau mau bahas tentang yang Eli itu? Ya iyalah. Kan tidak. Ya, nih dengerin James, sekali lagi saya bilang, Yesus sendiri membuat satu statement yang sangat jelas dalam pernyataannya Yohanes 8:29 bahwa di situ dikatakan, dan ia maksudnya Bapa yang telah mengutus aku, ia Yohanes menyertai berapa? aku. Tuh kan dari tadi berulang-ulang Yohanes baru nanya, berapa? Yohanes berapa? Yohanes 8 Ayat 9. 29. Oh. Gimana? Gimana lagi, turun lagi. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kan Yesus berkata, Sang pengutus Yesus tidak pernah meninggalkan Yesus. Diperkuat data Ibrani 5 nomor 7 tadi, doa Yesus didengar. Kan gitu. Dan memang Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Nah itu kata Yesus. Tetapi ketika peristiwa penyaliban, ada yang berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalaulah di sini Yesus, maka pernyataan Yesus di Yohanes 8:29 gugur. Kecuali yang berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan Yesus. Karena Yesus orangnya selalu didengar oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Doanya selalu didengar. Bahkan dia ikhlas ketika berdoa, nggak perlu. Contoh tadi di Matius 26, ya Bapak, dia serahkan kepada Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu, bukan atas kehendakku melainkan atas kehendakmu. Yesus ikhlas, nggak ngeluh. Tapi kenapa waktu disalib tiba-tiba, Bapak, kenapa kau ninggalin aku? Tuhan, kenapa kau ninggalkan aku? Ini menunjuk pribadi yang lain, bukan Yesus yang disalib. Karena Yesus sudah berkata bahwa Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Keluar.
Selamat datang di kebenaran. Udah penjelasannya Pak. Oh, udah Bu Loren, silakan. Oke. Jadi kalau Bapak bilang tadi itu Yesus yang tidak disalib ya. Walaupun dikatakan di situ bahasanya Yesus itu sempat berseru ya. Eloi Eloi lama sabatani. Ketika dia disalib ya, karena kami mempercayai, kami meyakini kemanusiaan Yesus 100%, keilahiannya 100%. Jadi ketika dia disalib itu kemanusiaannya, ya. Jadi datanya memang mana? sulit. Bagi kalian sulit untuk mengerti. Ada untuk datanya yang kau memahami. imani. Yang kau imani, Bu, nggak ada data di Bibelmu. 100% Sekarang manusia, ilahi mana? orang mau. Kita sama perempuan ya. Kamu tadi bilang Yesus itu tidak disalib. Apa bilang Coba kamu laki-laki? tunjukkan ayatnya seperti yang dikatakan James tadi. Tadi kau nggak nyimak ya, Coba Mbak kamu Bunda ya? tunjukin loh. Kalian jangan jangan buat sesuatu statement bahasanya Yesus tidak disalib, tetapi kalian tidak bisa memberikan bukti. Kenapa Tidak bisa kok memberikan kepanas? dalil. Minta Kalau data, dari Yesus. bacaan yang kalian bacakan itu, kalian baca penyesat banyak. Anda yang menyesatkan di sini. Saya minta data di mana Sekarang Yesus gini loh, Bu 100% Rahma, kamu manusia, tadi 100% ilahi. memaksakan kalau Yesus Tanya, tidak disalib. Sekarang saya Data minta dulu, satu ayat di dalam aduh. Alkitab yang menyatakan bahwasanya memang Yesus tidak disalib. Ayo coba sebutkan. Kamu jangan Ibu hanya ini mem- juga maksa saja. banget kalau Yesus disalib. Kenapa sih anak orang loh? Bu Sekarang kesian. gini, karena Dia gini, mau, kenapa Ustaz, saya dia mau bukan saya Yesus itu maksa. jadi terkutuk. Bukan saya kalau maksa Yesus ya Pak ya, salib, tetapi dia itu terkutuk. kebenaran firman Tuhan yang kami kenal. Kalau Yesus Kalau salib, memang dia jadi kami pun bukan terkutuk. orang-orang Ya bodoh, Allah. orang Kristen. Kalau memang Gantian ngomongnya gantian. Kalau memang di Alkitab itu ada tertulis Yesus tidak disalib, tentu kami tidak mengimani. Sekarang kalian berkata, kalian itu bilang Yesus tidak disalib. Saya bertanya, coba kasih tunjuk, siapa tahu kami Oke. tidak membaca. Oke, Ayo diam. kasih tunjuk Bu Rahma yang Oke, pintar. oke. Kamu kan Kamu pintar diam ya. kan? Coba kasih Kamu tunjuk diam. dong. Oke, aku pinter karena aku nggak menuhankan manusia. Kamu dengar ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa. Sekarang perkataan disalib. Dengar dulu. Kata salib. Dalam hidupnya, kalau Yesus betul disalib, dia Jangan terkutuk. suka cerita Kamu doang yang Bu Rahma. terkutuk. Galatia 3:13, Yesus terkutuk dari Tuhanmu, Tuhan terkutuk. Kenapa kamu sekali Yesus Gini, tersalib? Yesus tidak disalib. Berarti kalau Pernyataan kau Yesus mau tidak disalib, Yesus mana itu ayatnya disalib, gitu loh. kau menuhankan Tuhan terkutuk. Kalau Yesus disalib Bu dia Rahma, terkutuk loh. kalau Tuhan kamu terkutuk. bilang begitu, kita juga punya banyak hal kata-kata untuk menghina Tuhan kalian ataupun yang kalian penghinaan itu imani. data, Tetapi kita data di tidak Bible. seperti orang Kristen, tidak seperti itu. Data di Bible itu Bunda. Coba aku baca Ya lagi. udah aku lagi masuk ya, Bunda Rahma ya. Selesaikan dulu Bang datanya nih. Dalam Iya. hidupnya sebagaimana dalam Sekarang hidupnya tunjukkan kalian aja Jangan- ayatnya di mana. Nggak usah banyak kali cerita ini itu. Tunjukkan ayatnya. Yuk, tunjukkan. Kau tulis. Bahasanya Yesus Kau tulis. tidak disalib. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan ayatnya, kalian semua penipu. Oh penipu di sini diam. Dalam hidupnya Kalian yang penipu kalau tidak bisa Aduh, menunjukkan ayatnya. Mana datamu Yesus Tuhan? Kau penipu berarti Datamu tidak ada datanya. tunjukkan yang menyatakan bahwa Gini, kalau di dalam Islam, Bu Lerencia gini loh. Kalau di dalam Islam, yang namanya Yesus itu kan banyak ya. Nah, yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Tidak pernah tertulis Yesus anak Maria itu disalib. Iman kalian, jangan paksakan iman kalian Nah. dengan ke iman kami. Nah, ini aku pribadi sudah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu nggak ada Yesus anak Maria disalib itu. Terimalah kenyataan. Kenapa tidak ada yang tadi ku baca itu kalian tidak paham ya bahasa Indonesia? Dia gembira. Loh, kami paham, tapi nggak tertulis anak Maria. Harus sekali gitu, Yesus anak Maria gitu. Nah, iya, karena banyak banget Yesus itu. Ada Barabas, ada Yosua, ada Justus, ada Binun. Banyak banget. Bentar biar saya Ya. tunjukkan ya. Biar saya tunjukkan. Boleh. Siap. Berarti kalau kau paksakan Yesus mati tersalib, Tuhanmu tertutup. Galatia 3:13. Kalau itu penggenapan nubuatan yang sudah dikatakan sebelumnya. Karena memang Yesus datang Mana untuk tertulis? mati salib, Mana untuk menebus setiap yang Mana? berdosa. Mana? Setiap Mana manusia yang tertulis? berdosa. Karena dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena Mana? begitu besar kasih Allah ke Mana dunia ini Yesus? sehingga ia Aduh. mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap yang percaya Enggak, ini Bunda Rahma tumben ketelan ininya audionya. rahmat
ketika engkau Iya. percaya engkau pasti diselamatkan. Tetapi ketika engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Oh, dah. Iya itu kan Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu karena begitu besar karunia Bapa, maka Bapa membunuh anaknya untuk manusia, kan gitu posisinya. Dalam Kristen kan ya. Aku tadi untuk Rahma. Oh iya. Bagus, Kores. Biar dia tenggelam suaranya ngomong, Kores. Tenggelam dia, kalau aku nggak ketenggelam suaranya. Tuhan Makanya jangan suka framing-framing Yesus mati kalian, tersalib, gitu. terkutuklah Kalau kalian Tuhanmu, Bu. bicara, oke, kami gini Bu Rahma ya. Saya juga bukan orang yang bodoh untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada ya. Kok Tuhan kan Kalau memang manusia, kalian berarti bisa kau bodoh. membuktikan Yesus tidak disalib, saya berani meninggalkan iman saya. Tetapi Ya ini yang pertama Bunda Rahma ya, kita bawa data medis gitu. Ini Yesus ini anak Allah, Yesus ini firman. sesuai Alkitab. Iya. Apa dari luar. Sekarang gini, Yesus disalib jam berapa? Kepanasan pantatnya. Gak usah cerita jam, waktu, detik, malam, pagi. Yang intinya Yesus disalib. Iya, Yesus disalib jam berapa? Yesus yang di Ibu Lorencia disalibin jam berapa? Lihat dong, itu di Matius, di Markus ada itu. Kalau mulai dia penyiksaannya itu kan dari pagi. Iya. Tetapi dia digantung di kayu salib itu di jam 12. Oke, meninggalnya Jam 3. Nah, itu dia kan. Kita sebagai manusia normal aja Bu Lorencia, disalib 3 hari kita kuat. Halo Pak, itu dia Ya. bukan hanya sekedar disalib, tapi dia lambungnya ditusuk loh. Ditusuk itu setelah mati Bu Lorencia. Yohanes 19, Halo. yang lain dipatahkan kakinya. Ketika dia berkata haus, dia masih hidup Pak. Ini kita lihat, kita main data deh. Yohanes 19 kita buka ya. Yohanes 19 kita buka. Ini orang-orang Kristen kalau misalnya disalib sebelum mati, nggak akan aku jadi. Diskusi dua dong, Kores. Iya boleh nanti habis ini ya. Oke, enggak, kami dulu bertanya dulu. Saya tanya. Tunggu kita beresin dulu yang ini. Udah. Kenapa Ya. baru mulai udah adu-aduhan? Iya, kita buktikan dulu Koranmu. Ya, penghujat makanan aku disimpan di sini. Tunggu. Siapa yang Sabar di menghujat sini. Nggak ada. Yohanes 19 40. Tunggu. Enggak usah Markus capek-capek. berapa? Jadi Yohanes. Nah, ini Yohanes 19 33 34. Perhatikan. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Baru di 34-nya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Jadi ditikam dengan tombak ini setelah Yesusnya mati. Jadi nggak masuk hitungan. Nggak perlu pakai tombak aja udah mati Yesus ini. 3 jam bayangin. Gini loh Pak. Dar. Dari awal ketika Yesus ditangkap sampai perjalanan pun dia sudah dicambuk sampai berapa puluh kali dengan cambuk dengan mata bermata 7. Kira-kira Iya. kalau dia seperti manusia normal, kira-kira mampu nggak dia bertahan lama? Oke, kita lihat data medis ya. Ini data medis nih. Ini kita bacakan. Nggak butuh data medis. Nah, ini dari historical kalian. evidence. Kita mau dari Alkitab. Iya, ya, yang disalib di Alkitab memang berapa banyak? Kan cuma 1. Kita harus cari data pembandingnya kan. Memang cuma Yesus doang yang disalib. Yang lain apa kalau dihukum? Cuma 1 ya kan. Sudah kalian akui kan cuma Yesus 1 yang disalibkan, bukan banyak kan. Tadi Nah, kalian terus yang 2 lagi apa itu? Teletabis. Yang 2 di kiri kanannya Yesus. Yesus. Nah, posisinya kenapa mereka masih bisa hidup sampai harus dipatahkan kakinya? Yesus tanpa dipatahkan kaki, tanpa ditusuk lambungnya, meninggal dia. Kalau Udah jelas-jelas bukan Tuhan dong. Tuhan itu kalau disalib ya 3 bulan, 3 tahun bisa dia. mereka tidak ada disiksa loh, hanya disalib. Nah, ini lihat, perhatikan di sini. Di masa-masa Roma adalah hal biasa memulai penyambukan dengan memulai penyaliban dengan cara dicambuk. Di bagian punggung, bokong dan kaki. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi bukan hal spesial.
Iya, Bukan iya, hal iya, iya. spesial. Lanjut aja, nggak usah dordar maksudnya Kita dordar. lanjut lagi ya. Dan dicambuknya itu menggunakan flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek yang di ujung-ujung tempatnya diberikan benda-benda tajam. Korban diwajibkan membawa salibnya ke tempat eksekusi. Sabar makanya. Ini lihat korban-korban diwajibkan membawa salibnya ke tempat eksekusi. Lah, perhatikan di sini. Korban yang posisi salibnya kepala di atas bisa menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum dia mati. Ya, Yesus sehari aja nggak nyampe udah meninggal. Masih kuat gua. Tera Istar kalau disalib 4 hari bisa hidup. Ya dites dulu lah, disalib dulu. Iya, Baru tapi asal disalib di pakunya jangan dijidat ya, jangan dijidat. Kalau dijidat meninggal kita. Iya, Cocok nggak? Kamu disalib, terus kita lihat kamu mati apa nggak? Ya makanya usaha lah. Lorencia, izin dulu. Nah gitu bre, jadi gitu Bu Lorencia. Ya Yesus disalib iya, tapi 3 jam udah meninggal. Bukan anak Allah ini kalau 3 jam meninggal. Anak Allah disalib 3 tahun baru meninggal. Gantian Kores. Gitu loh ya Bu Lorencia. Nah sekarang kita akan ke bintang alat. Ya oke, saya dulu. Ya tunggu Bu Lorencia, PR-nya dikerjain ya. Di mana Yesus itu lahir di kandang domba. Karena sepengetahuan aku, Yesus lahir di kandang domba itu dokternya dari lukisan, bukan dari tulisan. Sudah. Dari lukisan. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya dulu. Sekarang gini. Ya. Biasanya dihubungi angel. Bentar dulu. Kores, ada dua kelompok yang ditipu ini kan, yang ditipu Allah. Satu kelompok Muslim dan kelompok yang meyakini Isa itu disalib. Ya kan? Berarti tidak melepas konteksnya bahwa itu penipu kan? Kenapa ditipu kan Allah kasih tahu yang jujur di kita. Intinya Allah itu nggak lepas jadi penipu kan? Allah menipu orang yang mencoba menipu Muslim. Gini, Kores. Kalau benar Isa itu disalib, berarti yang tertipu Islam. Kalau tidak benar Isa itu disalib, berarti yang tertipu itu bentar saya ulangi. Kalau benar Isa itu disalib, berarti yang tertipu Islam. Kalau tidak benar disalib, berarti yang tertipu satu kelompok yang meyakini Isa itu disalib. Iya, karisteng lah. Allah itu tetap penipu kan? Lah, tapi yang korban tertipunya siapa? Poin intinya Allah itu penipu kan? Iya, maha menipu daya ya. Iya. Poin intinya kan si penipu kan? Nah, kalau gitu anggaplah begitu. Kami lebih menuhankan Tuhan yang menipu daya daripada Tuhan yang menjadi korban tertipu gitu. Daripada Tuhan yang menjadi korban penipuan gitu. Nah, oke ya. Kita pakai data. Tunggu. Iya, yang jadi inti saya di sini, sekalipun ada yang meyakini, misalkan kelompok manusia ini, satu kelompok yang meyakini dia disalibkan, satu kelompok lagi meyakini tidak disalibkan. Nah, tidak melepas. Nah, berarti Allah ini tetap penipu kan? Iya, menipu daya orang kafir. Iya, Mas. Oke, bentar dulu. Oke, ya udah. Iya. Nah, sekarang kita ke sini nih. Gue lebih baik menuhankan Allah yang Khairul Makirin daripada lu lihat di sini. Maleakhi 3 nomor 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Tuhan lu korban penipuan Tuhan lu. Iya, enggak masalah. Iya ya. Tuhan lu korban penipuan ini. Enggak, Bu Lorencia, enggak apa-apa. Gue lebih baik menuhankan Tuhan yang menipu kafir daripada Tuhan yang kena korban tipuan. Makanya kalian salah paham. Iya. Tetapi kamu masih menipu aku, hanya gede. Tuhannya Bu Lorencia dan Bintang Alat ini Tuhan yang korban penipuan. Iya, udah iya loh Bintang Alat loh. Aduh, diam dulu kau. Gantian. Iya udah, gimana coba? Kenapa? Nggak terima? Ya, bukan soal nggak terima. Kalau gini maksud saya. Lu terima tapi kan Tuhan lu adalah Tuhan yang maha tertipu. Bu, ya lo juga ditipu. Mau saya buktikan ayatnya? Ya ini Tuhan lu maha tertipu. Juga ambil satu-satu aja. Nggak ada Tuhan kami itu menipu kafir, bukan maha tertipu. Tuhan lu maha tertipu. Paham. Ini lihat di sini. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Cie. Tuhan kok cupu begini? Maleakhi 3 8-9. Ini menyedihkan ini. Ini menyedihkan. Kita baca sampai dari awal. Iya,
Oke. Ya, enak nggak? Enak nggak? Mending mana? Tuhan yang menipu kafir atau Tuhan yang ditipu oleh umatnya sendiri? Kita nggak masalah, Nah, berarti udah mengakui ya Tuhannya maha tertipu ya. Kita paham ayatnya tujuannya kemana, kita paham. Iya. Gitu aja kalau gue. Iya. Biasa Ingat, aja Bre. gitu kita. Enggak, bintang alat emosi tuh. Enggak, dia enggak emosi, dia cuma Mau baca dari mana? Dari Maleakhi 1:31. Mau baca dari sini. Mau dari mana bacanya? Baca aja. Imran ayat 54 Kores. Ali Apa? Imran 54. Ali Imran 54. Ayo kita lihat Ali Imran. Kita bandingkan ya. Ini Tuhan maha tertipu dengan Tuhan yang menipu kafir. Anjir. Tuhan tertipu. Anjir. Sedih tau nggak? Kalau gua pindah agama loh gua. Punya Tuhan kok tertipu serius. Kita ke Ali Imran 54. Punya Tuhan kok tertipu, anjir, bete banget gua. Tuhan korban penipuan, lapor polisi Tuhan, Bre. Iya, sakalam. Buka dulu. Silakan. Kita buka ya. Kita buka. Nangis darah lu di sini ya. Ini. Ali Imran ayat 54 ya, kita baca ya. Gini. Dan mereka membuat tipu daya. Dan mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Mantap. Anjir, gak ada ini membuat tipu daya. Kalau di sini kan jelas. Di sini. Di sini lihat. Di sini. Namun kamu menipu aku. Ini Tuhannya udah kena tipu ini. Tuhannya kena bius. Sedih. Di Ali Imran Tuhan lu ini korban penipuan, Tuhan lu. Dulu makanya dibalas. Lah, kalau lu Tuhan lu ketika kena tipu, Tuhan lu bisa membalas nggak? Enggak. Tuhan lu ngedumel. Tuhan lu menggerutu. Pedih nggak? Allah Bapa korban tipuan. Yesus lu korban penyaliban. Dua-duanya adalah korban kriminalitas. Iya. Itu enak banget. Mantap. Ya, begitu cie. Tuhannya orang Kristen, Allah Bapaknya pernah ditipu. Pakai timer dong, saya tantang kau. Allah Bapaknya kena tipu, Allah Bapak. Ini kenapa lu Tritunggal kok dua Tuhannya kena tipu sama kena salib? Kenapa? Pakai timer saja. Mana? Bunda Rama katanya yang kayak gini penghujat. Bunda Rama gini doang penghujat. Cuma gini doang penghujat. Di dalam Enggak, tadi Bunda Rama bilangnya lu penghujat. Cuma bubuk-bubuk juga sama Kores nih. Tahu, saya tantang pakai waktu. Ini enggak, gua nggak perlu ditantang. Lu ngapain nantang gua? Mending lu obati dulu sakit hatinya Tuhan lu yang kena tipu. Tuhan lu maha tertipu di sini. Yahweh, bintang alat Yahweh maha tertipu. Ya, Yahweh, bapaknya Yesus, Yahweh itu maha tertipu. Udah masuk neraka ke surga lagi. Ya gitu ya. Ya kita lihat di sini. Kita lihat di Ali Imran 54. Ini kalau Allah lihat di perbedaannya Yahweh yang maha tertipu dengan Allah, lihat nih. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Mana Allah tertipu daya atau Allah dibikin tipu daya? Kan nggak ada ya. Maka Allah pembalas tipu daya. Mereka bikin tipu daya, korbannya belum ada, lalu Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah hebat membalas tipu daya. Lihat ini Tuhan, lihat ini. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tuhannya maha tertipu. Gimana Bita? Lu naik ke sini ya. Lu nikmati sekarang penyiksaan yang ada. Tuhan lu maha tertipu ya. Ini Tuhan maha tertipu, ini Tuhannya maha melapor polisi juga ini. Ya. Amsal 21:18. Sakit ya batin. Terguncang. Kenapa Kores mengetahui ada Tuhan yang bisa tertipu? Kenapa Kores mengetahui ayat-ayat dalam Kristen bahwa Tuhan kami itu bisa tertipu? Aduh, sedih. Manusia cerdas. Kita kalau lanjut ya Ikhwan ya. Ini tertipu ini dia tuh tidak membalas ya. Dia itu malah ngedumel. Kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Bukan Allah dong. Bolehkah manusia menipu Theos?
namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Asik. Ditanya nih sama manusia, memang kami menipu engkau gimana Tuhan? Kan gitu ya. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi penipuan ini persepuluhan yang dilakukan. Jadi sampai sekarang kalau orang-orang Kristen masih ada persepuluhan, itu artinya Tuhannya orang Kristen itu masih ditipu-tipu. Gitu. Ya, Tuhannya masih ditipu-tipu itu. Nah, kita lanjut. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ini bangsa udah dikutuk ya, masih bisa ketipu Tuhannya. Banget. Ini Tuhan masih bisa ketipu sama orang kutukan. Kalian Gimana ini? Kenapa? Karena Ya kamu seluruh bangsa marah dia. arti bahasa Indonesia. Di kandang Enggak pakai waktu dong. Kok bisa gini Tuhannya, Bre? Pakai waktu. Bintang alat, woi. Enggak lulus. Pakai waktu kalau kamu Ini Bu Lorensia, bintang alat kenapa ini Tuhannya kok kena tipu ini kenapa? Itu bukan seperti itu artinya, makanya jangan baca. Ya dijawab aja kalau bukan seperti itu. Kenapa? Bro, supaya jangan sesat, bro. Enggak gini loh, Tuhan yang benar itu dia membalas tipu daya gitu loh. Ini Tuhannya kena tipu ngebalas enggak, ngedumel iya. Kesesatan kalian, bro, nikmatilah kesesatan kalian. Loh bukan kesesatan, ini tertulis loh. Tertulis loh, masih menipu aku ya Tuhan, kok kena tipu berkali-kali. Kan satu ayat itu ada satu Ini pedih ini kenyataan ini. Kau Kores, saya Kenyataan. Kenapa bintang alat kenapa? Kenapa? Ini malu ketahuan ada ayat kalau Tuhan itu tertipu. Karena orang Kristen tahu itu tertuju. Ini Tuhan itu tertipu berkali-kali ini. Orang Kristen tidak Ini Komal tahu. Krian Kenapa? loh. Apa? Tahu? Nggak, lihat ini. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Cuaks. Bisa membaca Ini Alkitab. orang udah dikutuk masih kena tipu Tuhannya. Baca ayatnya. Iya anjir, sedih banget. Lihat ini Yahweh lo ini ya. Ini Allah Bapa ini. Yesus belum ada ya. Kamu telah kena kutuk. Oke, dikutuk ya. Ini kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ini orang udah kena kutuk, Tuhan lu masih bisa kena tipu sama orang terkutuk. Sendiri. Lanjutkan. Sedih banget. Dengan pengertian kamu sendiri. Kamu sibuk mengartikan arti yang Loh ini ya lu udah naik ke sini, ngapain nantang-nantang? Ini lu udah di arena ini. Lu menuai apa yang lu tabur bintang alat. Sekarang tuayannya sedang lu rasakan. Lu nikmati, gitu. Lu cengangas-cengenges mengenai salah satu sifat Allah yaitu khairul makirin gitu kan, yang membalas tipu daya gitu. Kami bangga dengan itu. Kenapa ketika Tuhan lu punya kelakuan yang kena tipu oleh orang-orang terkutuk, kalian malu? Kenapa? Apa yang kalian ajarkan di sini di rumah ini kebenaran gitu loh. Enggak gini Bu Lorensia ngamuk karena Bu Lorensia menuai apa yang ditabur oleh bintang alat. Iya, Gitu Bu Lorensia. Jadi dinikmati aja. Wait. Lengkap panggil nama saya itu Kores. Bintang itu bintang. Lu baca sendiri Tuhan lu kena tipu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan lu. Baca sendiri. Maleakhi 3. Enggak. Saya tanya dulu kau Kores. Bagaimana secara ilmiah bintang itu sebagai alat pelontar setan? Loh, masih mending melempar setan bintang. Kalau bintangnya berhenti di atas rumah itu gimana? Otaknya di mana? Bintang bisa berhenti di atas rumah? Iya, bahas dulu itu bintang sebagai alat pelontar setan. Silakan bahas dulu itu. Gimana ilmiah? Iya, bintang sebagai alat pelempar setan itu bintang digunakan oleh Allah untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri informasi dari malaikat-malaikat, kan gitu. Ini masih logis, secara goib ini masih logis gitu. Tapi lu bayangin ini coba, otak di mana nih? Bintang sebagai pelontar setan. Udah lu nggak usah kabur, Tuhan lu kena tipu, lu sok-sok pinter lagi. Tuhan lu aja kena tipu, lu sok-sok pinter. Makanya saya kabur sama kau. Kau lari lagi. Lu kabur lu nggak bisa bela Tuhan lu yang kena tipu, lu sok-sok pinter lagi. Lu lihat di sini. Matius 29. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Ada bintang mendahului manusia, ada ya. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ada bintang bisa berhenti. Di atas rumah ada. Otak di mana otak?
Iya, iya cuma Berarti kalau Allahmu itu hanya bisa Enggak, ini kita bukan bicara Allah, ini kita bicara bintang. Bintang dipakai pelempar setan masih logis, masih bisa di langit. Ini ada bintang berhenti di atas rumah ini. Ini kok bisa anaknya nggak meleleh ini ada bintang di atas rumah? Lu tahu matahari kan ya? Kawan-kawan Kristen tahu matahari ya? Gimana caranya itu ada matahari di atas rumah orang? Gimana caranya coba? Otak di mana otak? Ya. Tuhan yang mampu Lu beriman tuh pakai otak dikit dong. Lo ada bintang berhenti di atas rumah orang. Allah kalian itu kecil kali. Gimana itu caranya bintang bisa berhenti di atas rumah orang? Hah? Di mana lagi gue yang lucunya? Pakai waktu saja lah, pakai timer. Enggak, kita gini-gini aja seru kayak gini, Bre. Wah, udah adu-aduhan. Gimana sih? Enggak adanya. Ini lu jawab aja. Lu jawab, gua kasih waktu. Coba lu jawab. Ini gimana caranya? Coba pakai logika. Ada bintang berhenti di atas rumah orang. Silakan jawab. Kau cuman Kayak tadi gua ngejawab. Silakan jawab. Cuman menengkan kau. Ini dijawab Matius 29. Jangan emosi, Bre. Ini saya tantang kau pakai timer. Tadi kau kabur. Nggak perlu pakai timer, kita gini-gini aja. Kabur dari komalnya. Telat lu dateng. Kalau gua belum live, lu pakai timer. Ayo, ini gua udah live pertengahan. Kau di sini, oi. Cuma menang kandang. Ini, menang kandang. Berapa kali gua diblokir sama Christian Princess dan juga Kiamat Trans dan juga pipis kucing. Gimana itu? Kenapa diblokir? Wah, di kandang orang. Coba lu mau bukti di kandang orang. Lu mau bukti gua ke kandang orang, mau bukti lu? Hah? Mau bukti? Sini gua buka. Gua buka. Lu mau bukti mana? Ini kandangnya sini. Ini lu tahu siapa ini? Ini lu tahu siapa ini? Ini Agatha Volkadot ini ya. Mukanya tuh kayak nanas, bintik-bintik hitam. Gua siksa di kandangnya sendiri, gua siksa. Hah? Ini, lu tahu ini siapa? Muka siapa ini? Lu tahu muka siapa ini? Effendi Usman sama Lina Wijaya. Gua siksa di kandangnya. Ya. Gua siksa itu. Belok lagi lu. Macam-macam aja bahas kandang. Kores ini rajanya tandang gua kalau di kandang gua banyak kalah. Hah? Kores. Ini sekarang Gi, tadi gue udah jelasin soal pelempar itu ya. Sekarang gue jelasin ini, Gi. Ini kok bisa-bisanya ini hoax ini bisa masuk ke dalam kitab suci yang lu imani gitu. Ada bintang yang berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Oh, coba dijelaskan dong pakai otak. Coba. Pecundang kau. Pecundang apaan? Gua ini adalah tuayan dari apa yang lu tabur, ya. Pecundang kau, saya tantang. Walah, pecundang daripada kena tipu. Daripada bertuhan sama Tuhan yang kena tipu, gimana sih? Gua di sini bukan pecundang, gua mengosongkan diri gua. Ya, lu jawabannya melayang-layang mulu di atas permukaan air lu. Oke, Bu Lorencia, mohon maaf dengan apa yang terjadi. Karena dalam Islam itu, jikalau ada yang memerangi kita, maka kita diizinkan untuk memerangi kembali. Nah, kalau misalnya yang memerangi kita sudah berhenti, maka kita pun damai. Jadi silakan Bu Lorencia, apa yang ingin dikatakan? Oke, maksudnya begini loh. Jangan Biar dibiasakan selamat datang di kebenaran. itu Ya. untuk mengembangkan satu ayat dan untuk mengartikannya sendiri. Kalian jadi sesat. Ya, kalau memang kalian memang benar-benar mau mencari kebenaran, baca satu perikop. Jangan comot untuk menjadi senjata untuk melawan gitu, tidak. Ya, kalau kalian, saya juga seperti saya katakan tadi, kalau Ditunjukkan memang saja satu dengar perikop, dulu, Bang dengar. Kores. Dengar Ditunjukkan dulu. satu Kalau di perikop, Alkitab itu, biar dia kalau yang di menjelaskan Alkitab itu, nanti. kalau di Alkitab Jelaskan, itu Bu, memang ya, dari kalian tadi bisa Ibu cuma membuktikan mengatakan, bahwasanya ada Yesus tidak cuma disalib. mengatakan bilang Saya baca satu percaya. perikop, sementara diartikan pun tidak bisa sama Ibu. Siapa Dari tadi nggak saya bisa diam loh, Bu, ini, Bu. mengartikannya? Dari tadi Kalian saya yang nggak, diam. logika kalian yang nggak nangkap. Lah. Bukan saya nggak bisa menjelaskan. Bu, logika kalian di yang nggak mana, bisa Bu? nangkap. Logikanya Tuhan itu bisa mati. Logikanya di mana? Nah, itu aja Bu Lorencia, topiknya itu aja, silakan. Logika kalian yang nggak bisa nangkap. Kalian mau Sedih nggak tuh? Ini lo banget taritung penghujat Ikhwan. Udah tahu ada Kores di room Kandayonat. Naik mereka. Habislah. Bawa lagi soal Hairul Makirin. Waduh, bunuh diri itu. Bunuh diri. Kan sakit kan batinnya kan dibalikin. Ya kami sih lebih bangga ya. Allah kami punya sifat Hairul Makirin. Lah Tuhan lu malah kena tipu. Berkali-kali lagi kena tipunya. Pedih langsung itu batinnya. Mau belok lagi ke soal bintang-bintang melempar setan, tewas lagi dong. Dia nggak tahu bahasan di awal tentang bintang. Akhirnya apa? Pecundang gitu. Bukan pecundang, bre.
Gue buktiin tuh di kandang tandang ini Kores gitu loh. Selama Kores Islam, semoga Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam juga, amin amin Allahumma amin. Maka kalian gak akan bisa menang debat argumen. Nikmati itu, nikmati. Mau menghujat kok depan Kores, tolo banget. Sama aja misi bunuh diri gitu. Oke Iwan, kita lanjut lagi ya. Ayo aja, selamat menikmati. Ketika saya Supaya SMP kelas 3 disesuaikan saya dengan sempat iman ibu. bermualaf. Itu salah Saya seperti sempat itu, Bu. bermualaf. Ya, Ya, padahal kenapa? nggak usah mualaf, nggak usah. Nggak jelas ya, penting. untung Nggak saya penting, tidak nggak jadi penting. masuk. Ya, Kalau nggak masuk nggak neraka usah. dong. Nggak usah. Ya, Untung saya ya, tidak nggak usah masuk. mualaf. Syukur saya tidak masuk. Akhirnya Iya, saya alhamdulillah, ya diinjili Allah, lagi. tidak Sehingga saya jadi menjadi mualaf, orang ya Allah, percaya lagi kepada alhamdulillah, Yesus rabbil Kristus. alamin, Untung alhamdulillah, puji rabbil alamin. Tuhan, Nggak Yesus penting ente sudah mualaf buat siap. kami, ya, Yesus ente itu siapa? sudah Nggak penting. Yesus Allah itu sudah nggak butuh siap. manusia, Bu. Yesus Ya, Allah nggak sudah butuh siap. manusia, manusia yang butuh Allah. Islam nggak butuh Yesus manusia kayak sudah ibu. sah. Tidak ada nama Ya, lain yang jelas di diberikan situ. kepada Nah, manusia sekarang yang Bu, olehnya kita ketika beroleh Ibu membacakan ayat keselamatan. Yohanes 3 Tidak nomor ada 16 di Bu, luar Yesus di situ engkau dikatakan binasa. karena Di begitu luar besar Yesus kasih Allah akan engkau dunia binasa, ini itu sehingga Dia jelas telah ya dan mengaruniakan amin. anaknya yang Ada satu tunggal. kepastian di dalam Ketika yang namanya kekristenan. Tuhan Ada satu mengaruniakan kalau anaknya ada yang tunggal, pasti, apa ngapain mungkin yang mudah-mudahan namanya Tuhan itu bro? menyalibkan anaknya yang Kalau tunggal? ada yang Oh, pasti, maksudnya Ibu mau membicarakan sorry yang soal mudah-mudahan. surga, mudah-mudahan Masa masuk sih, surga. tuh, Ibu Yesus yakin berkata, nggak masuk "Akulah surga, jalan Bu? dan kebenaran dan Ibu hidup. yakin nggak Tidak ada Ibu itu seorang masuk pun yang surga? sampai kepada Kalau Bapa Ibu kalau yakin tidak masuk melalui surga, aku. gimana Masa kalau sih saya aku bantu harus biar cepet, mencari, Bu? oh, Biar cepet Ibu tunjukilah masuk kami surga. jalan yang Gimana kalau lurus, saya suntik mati aja, sirotol Bu? mustaqim. Soalnya mau Yang ngapain, nggak Bu? Hidup di mau dunia, lah. Bu? Nggak Ada enak, yang Bu. Hidup di pasti kok dunia. kita harus pergi yang Dunia itu banyak meraba-raba. pujian, nggak enak. Kalau misalkan toh Ibu ya. yakin masuk ke surga, Makanya saya mendingan Ibu katakan bunuh kepada diri saja kalian, dari sekarang. tolong ya, Itu jauh jangan lebih bagus, Bu. artikan satu ayat Daripada firman Tuhan untuk kalau Ibu kalian pakai yakin, senjata untuk hanya yakin akan untuk masuk ke dalam surga, mencari kesalahan surganya orang Allah, Kristen. Bu. Sampai Kenapa Ibu kapanpun masih hidup sampai kalian tidak akan sekarang? pernah mendapatkannya. Apa mau Sampai saya bagaimanapun bantu, Bu? cara Saya kalian yang bantu supaya kalian Ibu lakukan dipercepat, Bu. untuk melemahkan Supaya Ibu dipercepat, kekristenan tidak akan itu pernah maksudnya terjadi itu karena jangan nunggu kebesaran lama-lama, Tuhan. Bu. Tuhan Gimana ada kalau bersama misalkan kami. saya Yesus ada percepat Ibu bersama mati, kami dan kebenaran supaya tetap Ibu bisa berkebenaran. sarapan pagi Janji sama Tuhan yang Bapak, dikatakan bahasa dan Ibu kebenaran. bisa makan Bahwa malam sama setiap Yesus di lidah surga. akan mengaku Yesus Gimana? Tuhan, itu pasti Mau atau jadi. tidak? Kalau Itu misalkan pasti mau, saya tergenapi. bantu supaya Itu Ibu pasti itu cepat-cepat tergenapi. mati. Karena Ibu yakin masuk ke surga. Lain Oh ya halnya dengan kami umat jelas. Muslim. Tetapi Tuhan Ya. masih punya kerja atas saya. Ya baik, Tuhan kalau masih misalkan memberikan seperti pekerjaan itu Bu, kepada kalau saya, seperti ya. itu Tuhan berarti masih Ibu tidak punya waktu, yakin. memberikan waktu Kalau kepada saya misalkan untuk Ibu sudah bekerja. yakin masuk ke Karena surga Bu, ladang-ladang sudah menguding. saya Pergilah bantu jadikanlah aja. semua bangsa Saya muridku bantu. Kapan dan Ibu baptislah maunya? mereka di Saya dalam bantu. nama Mau Bapa. saya suntik mati, mau saya apain, mau saya racun, boleh. Boleh saya percepat. Nah, baru udah berhenti ya. Baik. Ikhwan Fillah, Fisabilillah, mohon maaf ya, tadi ada sedikit ini. Ini Dewa mau memperlihatkan sesuatu. Bang Nandar bisa dibesarkan nggak? Punya Dewa Bang Nandar? Nah, baik, sebentar ya. Dewa perlihatkan sesuatu. Nah, sebentar. Dewa open cam dulu ya. Kok belum sih? Udah kelihatan belum? Sebentar. Oke. Nah, ini ada satu oknum orang Kristen di mana dia itu konon katanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi begitu luar biasa menghinakan Islam. Ini atas namanya ini nih. Atas namanya ini nih. Oke, Ya. kita buka bahwa Muhammad menggauli anak umur 6 tahun ya. Nah, dia Kita mengatakan buka. seperti ini. ya, Dengarkan Bila ya. Sebentar. Dia mengatakan seperti ini ke Dewa, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang bikin luar biasa itu saking bencinya dia kepada Islam, dia mengatakan seperti ini. Saya itu kadang-kadang berpikir ya, mudah-mudahan terjadi perang agama biar Muslim mati semua. Ini pernyataan dari si Kamikaze.
Nah ini ya, kami kaji. Nah, dia kemarin itu sempat yang namanya memberikan nomor handphone ke Dewa, tetapi ternyata nomor handphonenya handphone bodong. Handphone bodong. Dia mengaku dia itu adalah seorang Intel yang jaga di Spiteng. Dewa sempat menelepon dia beberapa kali, melakukan visi, melakukan video call, melakukan telepon, tetapi sama sekali tidak aktif nomornya. Dia mengatakan Nabi Muhammad CABUL. Dia mengatakan umat muslim itu kalau terjadi peperangan, dia berharap umat muslim itu bisa musnah semua, bisa mati semua. Terlalu banyak hujatan-hujatan dia ya, yang konon katanya ajaran kasih, tetapi luar biasa itu ajaran kasihnya seperti itu. Mulut mengatakan ajaran kasih, ternyata hatinya itu buas seperti buaya, buas seperti serigala dia itu. Tapi ajaran kasih itu Bang Dewa, kasih maki, kasih makian, kasih hujatan. Ini bukti. Ya ini bukti. Ini dia memang setiap hari ngechat kayak gitu. Sabar Bang Dewa, Karunia. sabar. Terus si Karunia juga sama itu, suka kali nulis aneh-aneh. Nah, ini ya, dia mengatakan gini. Nah, ya, setiap hari dia menghina seorang Nabi Muhammad kepada Dewa. Tapi sayangnya Dewa tidak tahu wajahnya seperti apa. Dewa tidak tahu tempat tinggalnya di mana. Kalau misalkan Dewa tahu tempat tinggalnya di mana, minimal kupingnya satu hilang sama Dewa orang seperti ini. Apakah dia punya nyali atau tidak dia untuk bertemu dengan seorang Mahadewa? Berapa kali Dewa menantang buat ketemu sama dia? Ayo, mau ketemu di mana? Kita jadwalkan ketemu dengan Dewa. Ternyata dia pengecut, dia pecundang, dia tidak punya keberanian sama sekali. Ya silakan. Nggak bakal berani, makanya aku lebih mengutamakan yang open cam itu karena oten-oten kalau close cam kayak gitu, avatar gitu pengecut. Oke, Immanuel, selamat malam. Makasih Bang Dewa atas testimoninya. Ya, silakan Pak Immanuel mau diskusi. Temanya Yesus tidak disalib. Ya kalau saya sih bergabung ini bukan untuk berdebat ya. Kupikir abang mau bilang aku senang juga melihat Yesus nggak disalib. Rupanya bukan. Nggak, jangan dulu dibantai ya. Maksud saya gini, apapun yang kalian bahas semua di situ, saya tidak merasa terhina apa yang saya percaya sekarang gitu. Jadi ketika ada orang yang bertanya-tanya terkait Alkitab, itu justru saya senang gitu. Mengklarifikasi apa yang ada di Alkitab, terus menanyakan kebenaran, itu saya senang. Berarti mereka ada rasa ingin tahu. Tapi kita kan semua agama ini kan mengajarkan hal yang benar. Jadi tidak ada mengajarkan hal yang tidak benar. Nah, makanya di sini jangan saling menghina. Kayak tadi ada ibu-ibu yang marah-marah itu, terus ada lagi bapak yang gimana gitu kan. Jadi ketika dia merasa terhina apa yang disampaikan oleh orang atau agama lain, ya sebenarnya nggak perlu kita merasa terhina. Agama itu kalau dihina nggak pernah terhina. Agama itu suci. Jadi ketika ada orang menghina agama, itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama pencipta. Kita tinggal menjalani apa yang kita yakini aja. Mau Oke, baik Pak Immanuel, langsung salah, aja. Assalamualaikum Kojul. Ya, langsung mau aja menurut Bapak orang mau itu diskusi benar. atau mau Nah, jihad? itu tinggal diri kita saja yang meyakini kalau agama yang kita yakini itu benar gitu. Nah, mantap. Orang mau bilang, jadi buku Alkitab itu enggak, maksud saya itu kitab suci itu nggak ada yang perlu kita debatkan di situ. Itu yang sudah tertulis. Jadi ya terserah kalau mau mendebatkan silakan. Kita diskusi aja Pak. Di sini mengambil tema, apakah Yesus itu disalib atau tidak. Dari tadi gua gatal di sini ya. Bang Kores berbicara Dewa diam, Bunda Rahmat berbicara Dewa diam, gatal juga lama kelamaan. Ayo kita diskusi dengan saya Pak. Silakan Bang Dewa. Membuktikan kalau Yesus itu disalib atau tidak berdasarkan dari Bible. Dan satu lagi, tunjukkan di mana menghina. Kami pakai data loh, tunjukkan. Kami bisa buktikan apa yang kami ucapkan itu ada datanya. Kalau ada datanya Bang, itu bukan menghina ya.
Kecuali enggak ada data seperti kalian sering menghujat ya teman-teman. Bukan kamu ya, kalau kamu enggak ini. Yang lain tuh menyampaikan enggak ada berdata. Semua tadi yang kami sampaikan itu ya, saudara-saudara saya berdata, ada dalilnya di Biblemu. Silakan lanjut. Baik Pak, kita di sini membahas tema apakah Yesus itu disalib atau tidak berdasarkan dari Bible Pak. Setuju atau tidak Pak? Saya akan membawakan yang namanya satu ayat Pak. Gimana Pak? Ini ke saya ya? Ya, ke Bapak. Oh iya, gimana maksudnya? Baik, di sini temanya menjelaskan kalau Yesus itu tidak disalib Pak. Di ayat mana? Berdasarkan dari apa referensi? Baik Pak, saya kasih satu ayat dulu Pak ya. Boleh. Di dalam dua ayat ya, di dalam Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Pada saat Yesus mau disalib, Yesus itu doa kepada Bapa, minta diselamatkan. Apakah yang namanya Bapa? Yesus dikatakan sebagai Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan ingin menyalibkan anaknya yang tunggal. Ketika Yesus berdoa ke Bapanya minta diselamatkan, sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27, apakah yang namanya Bapa menyelamatkan Yesus pada saat itu Pak? Silakan. Jadi, apa yang tertulis di Alkitab itu semuanya itu harus digenapi. Jadi, ketika Yesus sudah diturun ke dunia berwujud manusia dan berakhir disalibkan, itu pure manusia sampai dia. Saya nanya itu Pak, saya nggak nanya itu Pak. Bapak dengarkan dulu. Pada saat Yesus salib Pak ya, Yesus mau disalib. Yesus berdoa, Pak. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Iya, itu sebagai manusia. 12, nomor 27. Dia berdoa sebagai manusia, minta kekuatan. Sebentar, Pak. Sebentar. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ketika Yesus berdoa, apakah doa Yesus didengarkan sama Tuhan atau tidak? Doa Yesus pasti didengarkan. Ketika Yesus didengarkannya sama Tuhan, apakah doa Yesus itu dikabulkan atau tidak sama Tuhan? Iya, dia dikabulkan, diberi kekuatan sampai dia Bukan, Pak. Saya minta pada saat penyalib, bukan kekuatan, Pak, bukan. Nyambung. Ini kita proses perubahan, Pak, bukan pada saat Yesus dimintain kekuatan, tidak. Saya ke Bapa, ketika Yesus berdoa, Yesus didengarkan sama Bapa. Pada saat didengarkan sama Bapa, apakah doa Yesus itu dikabulkan atau tidak ketika Yesus disalibkan? Enggak, sekarang Bapak nanya yang seperti ini, itu tujuannya kemana, kayak itu nah? Tujuannya Makanya dulu di apa? sini saya akan dulu satu-satu, apakah benar Yesus itu disalib atau tidak? Yesus di sini berdoa. Yesus itu disalib. Jawabannya ada di Bapa. Nah, ketika Yesus itu Yesus mau disalib, Yesus berdoa ingin diselamatkan sama minta selamatkan sama Bapaknya. Apa Yesus itu diselamatkan atau tidak Bapaknya? Apakah doa Yesus itu Jadi kan atau kayak tidak gini sama ya. Bapaknya? Kayak gini, makanya aku bilang tadi, aku izin bergabung ini cuman nggak mau berdebat. Jadi mau menjelaskan, baca Alkitab itu nggak bisa sebagian-sebagian. Jadi harus seluruh, bukan satu perikop. Tapi seluruh. Nah, itu yang harus ditegaskan. Jadi ketika ada ayat yang dipenggal-penggal, itu untuk mengartikannya itu nggak nyambung nantinya. Jadi persepsinya beda. Jadi kalau mempelajari Alkitab itu satu utuh. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika ada sebagian yang dicomot-comot untuk di kepentingan sendiri atau mengartikan sendiri, itu jadinya artinya beda. Nggak nyambung ini Bang Nandar, nggak nyambung. Ya udah, kalau nggak nyambung Bapak yang ceramah jelas. gereja, kalau seperti yang jelas itu, kayak gini. ceramah gereja. Di sini Pak, Jangan di sini itu khotbah di sini, Pak. Jangan khotbah. Bukan ceramah. Kalau Bapak mau ceramah, silakan nanti hari Minggu besok. Ya, oke. Ya. Baik, Kalau Anda Oke, mana dia? Oh, kabur. Nggak ada. Padahal sudah jelas ya, ayat sudah dipaparkan sama rekan-rekan yang ada di sini semua. Di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi
bagi pengat. Ini sudah jelas ayatnya. Artinya pada saat itu Yesus disalib. Masya Allah, berkah Bang Aluk 929 berkah. Dia mau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, yang nggak nyambung. Perjanjian lama itu yang ketuhanannya itu kan tauhid, mengesahkan Tuhan. Perjanjian baru dicampur dengan ajaran bapak-bapak gereja dengan Trinitas, nggak nyambung. Dia mau katanya kalau dibaca supaya nyambung, malah nggak nyambung bro. Mana dia kabur? Ajaran Musa yang tauhid, ajaran Yesus yang tauhid, dia mau samakan dengan ajaran bapak-bapak gereja, nggak nyambung. Loh Bang Dewa mana? Ke band? James minta naik, akhi Gus Nandar. James minta naik. Ini suara kok nggak ada ya, teman-teman. Suaraku hilang. Hostnya tidur. Kemana otennya? Lari. Abang, Sorry, abang. lagi ngasih makan kelinci. Tak tinggal. Oh, ada kelinci juga, masya Allah. Iya. Emang kenapa kami kasih menghujat ya? Memang dia Itu mah nggak penghujat. bisa debat itu, cuma menghujat doang. Sine, selamat malam. Assalamualaikum. Sine, kenapa kepental ya Bang? Iya, selamat malam, salam damai sejahtera. Ya, mohon maaf tadi Dewa kepental ya. Tadi Dewa belum menyelesaikan ininya ya. Lanjut. Baik, dari tadi Dewa diam gitu kan. Bunda Rahma bicara, Dewa diam. Bang Kores bicara, Dewa diam. Silakan Bang Dewa. Sebenarnya Dewa gatel gitu ya. Nah, disambung lagi tadi mengenai pernyataan Yesus itu disalib. Apakah orang-orang Kristen percaya kalau Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Tentu mereka percaya. Apakah orang-orang Kristen percaya menurut dalam Bible bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bicara boleh Bang? Sebentar, saya belum beres Bang ya. Saya mau menyelesaikan yang tadi Bang, ya. Bentar. Apakah mereka percaya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud laknatullah, apakah Namrud itu tidak selamat? Namrud selamat. Apakah mereka percaya kalau Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah selamatkan? Mereka percaya. Kenapa mereka tidak percaya ketika Yesus berdoa ingin diselamatkan dari penyaliban? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Firaun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban? Kecil itu bagi Allah. Kecil. Tadi sudah jelas ya dibacakan ya di dalam Amsal 21 nomor 18. Nah, sementara kita tahu bahwa mujizat Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam itu salah satunya adalah bisa mengubah wajahnya. Di mana itu? Di dalam Markus 9 nomor 2. Di situ jelas Yesus itu berubah muka. Di dalam Matius 17 2 sampai 5 di situ Yesus berubah muka. Jadi ya Al-Qur'an lah yang benar. Orang-orang Yahudi menganggap kalau Yesus itu dibunuh. Orang-orang Kristen menganggap kalau Yesus itu disalib. Islam datang untuk mendamaikan kalian berdua. Ini loh yang benar kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib. Melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar, Islamlah yang benar. Lanjut. Yo ikhwan, demikianlah ya kita dialog kali ini. Karena bagian Kores sesinya udah berakhir, jadi kita fokus kepada apa yang Kores bicarakan saja. Yam, kenyang banget aku kebubukin itu siapa tuh? Bintang alat itu namanya.
selamat terguncang ya. Jadi jangan mulai gitu. Apa yang Kores lakukan adalah tuayan dari apa yang kalian tabur. Dar. Selamat datang di kebenaran. Oke, Ikhwan ya. Mari kita tutup malam yang penuh aksi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala